Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pujianto, NIM 21087067, Prodi Pendidikan KP Latihan Olahraga. Saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Di mulut terdapat beberapa organ, yaitu gigi. Gigi berfungsi mengunyah makanan atau menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna. Kemudian ada lidah. Berfungsi mendorong makanan menuju sefareus kerongkongan untuk dicerna lebih lanjut. Kemudian kelenjar lidah. Berfungsi memproduksi lidah. Kedua, kerongkongan. Saluran pencernaan yang berbentuk seperti tabung yang berukuran 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak penistatik, yaitu gerak yang dilakukan untuk mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, saluran pencernaan. Lambung. Saluran pencernaan yang paling elastik berbentuk seperti kantong yang terletak di rongga perut kiri atas. Di lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis merupakan pencernaan yang dilakukan oleh dinding lambung dengan gerak. Kemudian ada usus halus, merupakan usus terpanjang dan saluran pencernaan, berukuran 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan. Yang kelima, ada usus besar. Berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Selanjutnya ada anus. Apabila feses sudah terisi penuh dan rektum, maka saraf akan mengirim respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin mengeluarkan air besar. Kemudian ketiga, organ pernapasan. Ada hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Kemudian ada faring. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Kemudian ada epiglotis. Epiglotis berbentuk berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis ini mirip seperti katup. Saat bernapas, ia akan terbuka, dan saat kita makan, ia akan tertutup agar makanan tidak masuk. Saat seseorang tersedak ketika minum atau makan, artinya makanan atau minuman mencoba masuk ke pernapasan, lalu epiglotis menutupnya. Kemudian laring. Laring disebut juga sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan faring. Laring memiliki 2 pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit. Akibatnya timbullah getaran. Kemudian ada trakea. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru. Trakea merupakan salah satu organ pernapasan manusia yang sangat penting. Kemudian selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah
cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas lain dari bronchiolis adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Kemudian paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara, sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan dialirkan ke pembuluh darah. Pekerjaan ini dibantu juga oleh pompaan dari jantung. Dengan demikian, tubuh manusia bisa tetap bekerja. Kemudian ada alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan ke luar tubuh. Kemudian ada diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Para penyanyi atau perenang biasanya memanfaatkan diafragma untuk membuat daya tampung paru-paru jadi lebih luas. Nama-nama tulang dan bahasa Latinnya. Yang pertama, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang dahi atau frontal, kemudian tulang kepala belakang occipital, tulang pipi zygomatic, tulang rahang atas maxilla, tulang rahang bawah mandibula, tulang hidung nasal, tulang kepala tulang dada manubrium, tulang dada sternum, tulang rusuk ribs, tulang belikat scapula, tulang selangka clavikula, tulang belakang vertebral column, tulang lengan atas humerus, tulang pengupil radius, tulang hasta ulna, tulang pergelangan tangan carpals, tulang telapak tangan metacarpals, tulang jari-jari falang, tulang paha yang terletak di paha, femur, tulang betis itu fibula, tulang kering tibia, tulang pergelangan kaki tarsus, tulang telapak kaki metatarsus, tulang tempurung lutut patella, tulang pelipis temporal, tulang baji sphenoid, tulang air mata lakrimal, tulang langit-langit palatina. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.